wal muksiru minal jima'i la yakhfa dhuhuru syaibi fihi. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat santri yang berbahagia, pada video ini kita akan melanjutkan bahasan kitab Fathul Izar yang membahas bab pernikahan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bayanu tadbiril harsi. Hadza bayanu tadbiril harsi. Bab ini mau menerangkan tata cara bercocok tanam. Mana al-harsu? Al-hars mana asalnya adalah bercocok tanam. Tapi yang dimaksud di sini adalah hubungan suami istri yang inti dalam pernikahan. Qala al-imam al-alim al-alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti telah berpendapat al-imam al-alim al-alamah, kang banget alim, Syadidul alim, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Saya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti telah dawuh berpendapat fir rahmati ing dalam kitab rahmah, pada kitab Ar-Rahmah, karena salah satu karangan beliau. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini adalah beliau salah satu pengarang kitab Tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran, Quranul Azim. Beliau wafat pada tahun 1505 Masehi. Kenapa disebut salah satu pengarang? Karena sesuai namanya, Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua imam besar yang bernama Jalaluddin. Yang pertama yang mengarang dari awal sampai tengah adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahali yang wafat pada tahun 1459 Masehi dan dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Maka dinamakan Tafsir Jalalain. Nah, kembali pada kitab Ar-Rahmah, beliau berpendapat tentang pernikahan. Alam annal jima'a la yasluhu illa inda haijani syahwati. Ilam, ketahuilah, annal jima'a, bahwa sungguh jima itu adalah hubungan suami istri. La yasluhu, ora patut, tidak pantas dilakukan, illa inda haijani syahwati, kecuali ketika memuncaknya nafsu syahwat. Ma'asti'adadil mani, serta telah siap sedianya mani untuk dikeluarkan. Nah, itu baru pantas melakukan suami istri. Ini pendapat ya. Payambagi, maka sepatutnya, seyogia, lazim, ayukhrijahu, seseorang harus mengeluarkan mani tersebut dalam bentuk hubungan suami istri, fil hali, segera, harus segera melakukan hubungan suami istri. Kama yukhrijul pudlata radi'ata, kama yukhriju, sebagaimana halnya dia mengeluarkan al-fudlata, kotoran dalam tubuh, arodiata, yang tidak baik, bisa mengganggu kesehatan tubuh. Ya, contohnya adalah darah kotor dalam tubuh itu harus dikeluarkan. Contohnya lagi
hampas-hampas makanan yang sudah diproses dalam usus itu harus dikeluarkan. Jika mempat, ya, jika tersumbat bahaya, maka harus segera diobati. Seperti dikeluarkannya, diobati kotoran-kotoran yang mempat dalam usus tersebut bil istibraqati, dengan dikosongkan, kal musahilati, seperti dikosongkan dengan obat yang bisa melancarkan BAB. Itu seperti itu kurang lebih maknanya. Jadi menurut saya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu harus segera jika telah memuncak syahwat dan telah bersiapnya mani. Itu standarnya. Ya, ataupun di luar itu berarti tidak standar, tidak masuk peraturan. Ya, ini pendapat ya. Kenapa jika tidak segera melakukan atau dikeluarkan mani atau syahwat segera dilampiaskan, fa inna fi habsihi, maka sungguh ketika ditahan-tahan, inda dzalika, ketika sudah memuncak syahwat nafsu, syahwat, dan siapnya mani dikeluarkan, dororan, ada bahaya atau madarat aziman yang besar. Seperti nanti bisa pusing ya, marah-marah, tiba-tiba dia jadi sensitif, itu karena hajanus syahwat salah satunya ya, atau bisa-bisa dilampiaskan pada hal-hal yang tidak sesuai syariat akhirnya. Jadi ini adalah pendapat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, harus segera berhubungan, jangan ditahan-tahan. Bagaimana solusinya jika orang-orang yang masih jomblo? Sorry ya, contohnya kan ini ada mafhum mukhalafah di situ ya. Solusinya sesuai dawuh Nabi Muhammad SAW, bagi yang belum ada pasangan yang sah ya, ini khusus karena pernikahan berarti menerangkan keluarga ya, sudah menikah. Di luar itu pasangan yang tidak sah ya tidak masuk di bab ini. Dawuh Nabi gimana ya? Qala Rasulullah SAW, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bis saum fa innahu lahu wija, rawahu al-Bukhari. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, man barang siapa, istata'a yang sudah mampu, minkum dari kalian, al-ba'ah untuk menikah, falyatazawaj maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basari, maka sungguhnya nikah aghaddu lebih menundukkan al-basar pandangan, wa ahsanu dan lebih menjaga, lil farji maluan, wa man lam yastati, dan bagaimana orang yang atau pemuda yang belum mampu, fa'alaihi bisaum, solusinya adalah berpuasalah. Kenapa berpuasa? Fa innahu lahu wija, itu baginya, bagi pemuda tersebut akan menjadi wija, pengendali hawa nafsu. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Itu adalah solusi bagi yang belum punya pasangan. Wal muksiru minal jima'i la yakhfa haramuhu sari'an wa qillatu quwwatihi wa dhuhuru syaibi fihi. Wal muksiru lan utawi wong kang ngakeh-akeh, sedangkan orang yang banyak melakukan, minal jima'i, jima, orang yang banyak melakukan hubungan suami istri, la yakhfa aiku ora samar, apa haramuhu pikune man,
atau muksir sari'an halai gelis. Dan barang siapa yang banyak atau sering melakukan hubungan suami istri, sering bercocok tanam, ya, istilah channel sebelah, la yahfaharamu sari'an, maka tidak aneh, tidak samar, ya, cepat dia akan menjadi pikun. Jadi kalau memperbanyak hubungan suami istri, ya, sejam minta lagi sama istrinya, 1 menit minta lagi, ya. Kalau 3 hari sekali masih normal, ya. Sehari sekali, nah itu gampang atau cepat pikunnya, menurut pendapat dalam kitab ini, ya, tentunya. Dan silakan diperhatikan di sekeliling kita. Wakilatu kuwatihi, dan akan cepat hilang kekuatannya. Itu yang banyak berhubungan suami istri. Waduhuru sebi fihi, dan akan cepat muncul uban padanya. Jadi orang yang banyak ubannya dilihat saja, ya. Atau introspeksi diri, ya, barangkali, maaf, wah saya kenapa ini masih muda banyak ubannya, ya. Oh ternyata saya doyanan, ya, bercocok tanam terus ini tiap malam. Nah, tapi ada juga yang banyak ubannya masih muda, ya, tidak doyanan. Nah itu kan di luar pembahasan, ini kan pendapat, ya. Karena dimuat di sini adalah sesuai dengan penelitian, pengalaman pengarang seperti itu, maka dia munculkan pendapat seperti ini. Ini, ya, biasanya. Kalau tidak biasa, yaitu di luar pembahasan, ya, kita maafkan saja. Ini adalah kalam ulama seperti itu, ya. Walil jima'i kaifiyatun wallahu alam biswab. Kita lanjut di video berikutnya. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.